Hai, bertemu lagi dengan saya, Putri Sionsi IP, dengan NIM 21051345557. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jessie Alexander Alim, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas metodologi penelitian dan pengembangan atau Research and Development yang biasa disingkat dengan R&D. Metode R&D adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk pendidikan. Model R&D bisa dilakukan pada dua jenis produk pendidikan. Yang pertama adalah perangkat keras, yaitu bisa dari buku, modul, ataupun peralatan pendidikan lainnya. Dan yang kedua adalah perangkat lunak, baik itu pembelajaran di kelas, model, ataupun kurikulum pendidikan. Jadi, model R&D adalah model yang bertujuan untuk menghubungkan atau sebagai pelengkap, bukan bertujuan untuk menggantikan. Ada beberapa model yang bisa kita gunakan dalam penelitian apabila kita menggunakan metode R&D. Apa saja modelnya? Mari kita ikuti video selanjutnya. Model yang pertama adalah model EDDI yang dikemukakan oleh Robert Merritt Branch. Model ini terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama analisis, di mana dilakukan untuk mengembangkan produk baik itu model, metode, media, dan bahan ajar. Setelah dianalisis kelayakannya serta syarat-syarat pengembangan produk, selanjutnya akan ditemukan masalah dalam produk yang sudah ada. Yang kedua adalah tahap desain. Tahap ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Pada tahap ini, rancangan produk masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan ke tahap berikutnya. Selanjutnya adalah tahap pengembangan. Kerangka yang masih konseptual tadi selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan. Pada tahap ini juga perlu dibuat instrumen untuk memvalidasi atau mengukur kinerja produk yang akan dilakukan oleh ahli yang berkompeten dalam bidangnya. Tahap yang keempat adalah implementasi. Implementasi adalah menguji produk baik dalam skala kecil atau skala besar. Dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Yang terakhir adalah tahap evaluasi, di mana dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada penggunaan produk sehingga akan tercapainya suatu produk yang berhasil atau tidak dengan mengukur ketercapaian tujuan pengembangan. Model yang kedua adalah model R2D2, yaitu Reflective, Resourceful Design and Development yang dikemukakan oleh Willis pada tahun 1995. Model ini tidak berorientasi pada langkah pengembangan secara berurutan dan prosedural, melainkan berorientasi pada fokus pengembangan yang dilakukan dengan penetapan, selanjutnya penyebarluasan, dan yang terakhir adalah penentuan desain dan pengembangan. Yang ketiga adalah model RDR. Model ini adalah model linear dan sirkular yang melihat pengembangan sebagai tahap-tahap menuju terwujudnya produk pengembangan. Yang dimulai dengan 3 tahapan. Pertama, mengembangkan perangkat produk, selanjutnya melakukan penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah melakukan uji keefektifan produk. Yang keempat adalah model Smith dan Ragan yang dibagi menjadi 4 tahapan, di mana tahapan pertama dilakukan analisis konteks pembelajaran yang mencakup analisis kebutuhan dan karakteristik lingkungan pembelajaran. Tahapan kedua adalah analisis karakteristik pembelajar yang mencakup persamaan dan perbedaan pembelajar, latar belakang kemampuan pembelajar, dan implikasi karakteristik pelajar terhadap desain pembelajaran. Dan yang ketiga adalah tahapan analisis tugas pembelajaran yang mencakup analisis tujuan pembelajaran, bentuk-bentuk tugas, strategi belajar, dan perbedaan tipe-tipe pembelajaran. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan keempat adalah penilaian kinerja pembelajaran yang mencakup tujuan penilaian, desain penilaian, dan model penilaian kemampuan belajar. Yang kelima adalah model CAM. Model ini terbagi menjadi 8 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan belajar, tahapan kedua pemilihan topik atau tugas,
Selanjutnya dilanjutkan dengan mengidentifikasi karakteristik pembelajaran. Selanjutnya mengidentifikasi isi dan analisis tugas. Selanjutnya perumusan tujuan pembelajaran. Selanjutnya perancangan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya pemilihan sumber-sumber belajar dan evaluasi belajar. Selanjutnya penetapan faktor pendukung dan pretest. Model yang keenam adalah model Assure yang dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, Analyze Learners, yaitu menganalisis pembelajar. Yang kedua, State Standard and Objective, yaitu merumuskan standar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah Select Strategi, Teknologi, Media, and Material, yaitu memilih strategi, teknologi, media, dan materi pembelajaran yang sesuai. Yang keempat adalah Utilize Teknologi, Media, and Material, yaitu menggunakan teknologi, media, dan material, perlu melibatkan peran guru dalam menggunakannya. Yang kelima adalah Require Learner Participation, yaitu mengaktifkan partisipasi pembelajar. Dan yang terakhir adalah Evaluate and Revise, yaitu mengevaluasi dan merevisi perencanaan pembelajaran serta pelaksanaannya untuk melihat sejauh mana keberhasilan itu. Yang ketujuh adalah model Dig and Carry yang dibagi menjadi 10 tahapan, di mana tahapan pertama adalah identifikasi tujuan, selanjutnya melakukan analisis instruksional, selanjutnya melakukan analisis siswa dan lingkungan, selanjutnya merumuskan tujuan performasi, selanjutnya pengembangan tes acuan patokan, selanjutnya pengembangan siasat instruksional, selanjutnya pengembangan atau memilih material instruksional, selanjutnya merancang dan melaksanakan penilaian formatif, selanjutnya revisi instruksional, dan yang terakhir adalah merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Model yang kedelapan adalah model Brock and Gall, yang mana model ini dibagi menjadi 10 tahapan juga. Yang pertama adalah penelitian dan pengumpulan data, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan bentuk permulaan dan produk, yang keempat uji coba awal lapangan, yang kelima revisi produk, yang keenam uji coba lapangan, yang ketujuh revisi produk operasional, yang kedelapan uji coba lapangan operasional, selanjutnya yang kesembilan adalah revisi produk akhir, dan yang kesepuluh adalah implementasi. Yang kesembilan adalah model pengembangan 4D, di mana dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu define atau pendefinisian, selanjutnya tahap desain atau perancangan, selanjutnya develop atau pengembangan, dan yang terakhir adalah penyebarluasan. Yang ke-10 adalah model pengembangan kurikulum atau model Taylor, di mana model ini bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Model ini berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, selanjutnya berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, selanjutnya pengorganisasian pengalaman belajar, dan yang terakhir berhubungan dengan evaluasi. Yang terakhir adalah model Pustekom Depdiknas, di mana model ini dibagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama bedah kurikulum, yang kedua identifikasi media, yang ketiga pengembangan naskah, yang keempat produksi, yang kelima penyempurnaan, yang keenam tes atau uji coba, dan yang terakhir adalah revisi. Sekian video dari saya mengenai metode penelitian R&D dan model-model di dalamnya. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan dan video ini dapat membantu teman-teman. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.